Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Rangga Medisa dan juga rekan saya Kadia Pradisita hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita semua Antar Nusa yang merupakan program kolaborasi antar TVRI Bali, TVRI NTT dan juga TVRI Nusa Tenggara Barat. Dan yang paling menarik hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dekat sekali dengan kita, di mana derasnya teknologi dan juga perubahan zaman itu banyak sekali mempengaruhi bagaimana pelaku industri ini tuh akan tetap terus bertahan gitu ya. Betul sekali. Dan tentunya ada satu hal yang tetap bertahan bahkan terus berkembang saat ini, yaitu musik tradisional. Ia pun justru seperti menemukan nafas baru di tangan generasi muda. Inovasi seni musik tradisi ini di kalangan generasi muda berkembang cukup pesat, terutama karena pengaruh teknologi dan juga perubahan gaya hidup. Itu kita akan membahas hari ini, yaitu inovasi seni musik tradisi di kalangan generasi muda. Betul sekali, karena ini juga benar kata Rangga tadi ya, berdampingan dengan kita dan ini menjadi sebuah salah satu kebutuhan dalam mengolah potensi-potensi yang ada, bibit-bibit muda, generasi muda yang juga jangan sampai tergerus dengan masa waktu semakin modern tapi melupakan unsur musik tradisionalnya sendiri. Betul sekali. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber kita, Igu Sinyoman Adhika Putra SSN MSN, Rigo Smang sebagai pencipta lagu dan juga coach vokal, dan juga Mas Hilman Navia sebagai komposer. Selamat bergabung di hari ini bersama kami. Nah, kalau kita sudah berbicara soal musik, Rangga ya, ini kita akan melihat seperti apa perkembangan saat ini yang ada di Lombok, utamanya Nusa Tenggara Barat. Mungkin sebelum itu saya ke Brigo Smang dulu, Brigo Smang. Siap. Untuk perkembangan musik yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, khususnya di Pulau Lombok, saya melihat sekarang itu sudah luar biasa pesat ya, sudah berkembang banget ya, sudah banyak sekali juga musisi-musisi yang hadir di Nusa Tenggara Barat. Kalau saya pribadi melihat seperti itu untuk saat ini. Oke, kalau misalnya berkembang pesat ini kan kita bisa lihat dari banyak unsur begitu ya. Apakah dengan keberadaan musik modern ini, keberadaan posisi musik tradisional itu ikut tergeser atau seperti apa sebenarnya? Kalau dilihat di zaman era seperti saat ini, saya melihat sih kalau untuk musik tradisi itu seimbang ya dengan musik modern yang berkembang di kalangan masyarakat. Namun
ada beberapa hal yang mungkin nanti akan bisa kita lebih detailnya mungkin dilempar ke Mas Hilman ya. Oke. Lebih detailnya karena saya tahu beliau lebih ahli untuk musik ya. Jadi saya untuk pengolahan saja dan Ya, pengembangan baik. pelestarian. Oke, baik. Tentunya kalau kita lihat dari bagaimana kemudian dihadirkannya perubahan dan juga aransemen baru mengenai penggunaan lagu tradisional kemudian di-compare dengan era sekarang itu kan cukup complicated. Apa latar belakang yang mendorong Beli Gusman saat ini? Kebetulan saya mungkin dari latar belakang saya pribadi, saya memang pencinta seni, khususnya seni musik dan seni vokal ya. Jadi ketika saya berada di daerah lingkungan seperti di Pulau Lombok ini, ya saya melihat beberapa bibit anak-anak hebat yang ada di sini yang belum dipoles mungkin ya, atau belum bisa dipopularitaskan untuk menjadi terkenal atau untuk mengenal lagu daerah tersebut. Jadi di sana tersentuh hati saya ingin membuat sebuah karya-karya baru dalam bidang seni, khususnya seni suara, vokal, dan juga seni musik ya. Ya, dan saya di sana mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara musik tradisional dan musik modern. Oke, berarti cakupannya apakah memang hanya terfokus pada bagaimana popularitas itu sendiri atau memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang dimasifkan untuk menyebarluaskan bagaimana penggunaan lagu daerah ini tetap harus dimasifkan di NTB? Itu mungkin kembali lagi kepada diri kita ya, bagaimana cara kita mengembangkan, lebih mempopulerkan lagu daerah tersebut. Pastinya satu hal utama yang harus kita lakukan dalam diri kita dulu yaitu mencintai lagu itu. Kalau kita tidak cinta, kita tidak sayang sama lagu tersebut, kita tidak mungkin bisa berkarya atau praktek langsung untuk mempromosikan tentang lagu daerah tersebut. Oke, sekarang kita balik ke Kak Hilman, Mas Hilman ya. Ya. Melihat tadi bagaimana cakupan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Beli Gusman ini cukup menggigit ya. Artinya di sini juga melihat potensi-potensi anak muda memang perlu diberdayakan dan juga diberi panggung. Apa hal menarik yang memang digarap gitu sehingga ketertarikan anak muda saat ini tuh beralih kepada musik tradisional saat ini? Jadi baik ya, mungkin antara musik yang modern, kekinian dengan yang tradisional itu memiliki penikmat masing-masing ya. Tapi tentunya untuk musik tradisional itu tetap ada di hati kita masing-masing ya. Apalagi kita sebagai orang Lombok, orang Sasak. Ya, orang Lombok, orang Sasak mencintai tradisi itu mungkin sudah mendarah daging ya. Karena pada zamannya istilahnya musik ini mempunyai tempat masing-masing. Nah, sehingga ketika beliau nih Beli Gusman datang, ya saya kebetulan punya studio ya. Jadi ada tantangan, ini menarik nih. Jadi memang kita punya cita-cita yang sama, kebetulan nyambung. Beliau punya sanggar, saya punya studio. Jadi kita kolaborasi dan alhamdulillah jadilah sebuah karya. Nah, ketika karya ini keluar, kalau saya perhatikan di media sosial, penikmat musik tradisional itu masih sangat banyak, masih sangat banyak. Nah, tugasnya kita adalah sebenarnya untuk konsep kolaborasi ini lebih khusus untuk kita mempertahankan supaya generasi khususnya Gen Z ya Betul. bisa menikmati juga tradisional itu. Tapi kalau untuk milenial ke bawah itu masih kuat, masih fanatik untuk penikmatnya seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang musik tentunya memiliki segmentasi yang berbeda-beda. Iya. Kalau dari Mas Hilman sendiri, apa human interest-nya yang saat ini dibangun untuk menggait pecinta lagu tradisional? Jadi untuk human interest-nya, jadi musik tradisional itu kan mempunyai ciri khas sendiri. Jadi mempunyai notasi yang khas, mempunyai alat musik yang khas pula. Nah, untuk human interest-nya, ketika itu digabungkan dengan musik yang adik-adik dengar sekarang yang Gen Z, itu menjadi sebuah keunikan. Justru kolaborasinya sangat indah. Bahkan tidak menutup kemungkinan sasarannya tidak ke Gen Z saja, dia akan langsung ke Semua penikmat semua kalangan. Sehingga dia musik itu bisa membaur. Oh,
ini asik ini. Jadi seperti mendengarkan aliran darah kita sendiri. Waduh. Tapi Iya. dengan bahasa dikemas gue. hal yang baru dan Betul, modern tentunya betul. kan ya. Karena bicara soal musik ini nih main soal rasa juga Betul kan sekali, ya. betul. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi seperti apa perkembangan musik, kemudian relevansinya dengan era modern saat ini begitu ya Bli Gusman dan Ya. juga Mas Hilman. Dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah di Antar Nusa. Penyu, sang penjaga keseimbangan laut, diam tapi berperan besar. Sampai sekarang, mereka tetap setia menjaga laut kita. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Dan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kini keberadaan penyu semakin terancam. Sampah plastik, perburuan liar, dan kerusakan pantai membuat jumlah mereka terus menurun. Tapi, kita masih bisa menyelamatkan mereka dengan menjaga kebersihan pantai, tidak membeli telur penyu, dan mendukung tempat konservasi. Di tempat konservasi, telur penyu dijaga, tukik dirawat, dan dilepaskan kembali ke laut. Setiap tukik kecil yang dilepas adalah harapan baru bagi lautan kita. Mari dukung tempat konservasi penyu. Bersama, kita jaga mereka tetap hidup. Selamatkan penyu, selamatkan masa depan laut. Yes, menang lagi nih. Ya bro, kenapa Jak kamu ini girang sekali? Saya ikut game online, syaratnya menang, kamu harus depo dulu. Hah? Depo? Kamu ikut judi online? Halo Mel, berhenti kamu nelpon saya. Kamu yakin masih mau tetap main judi online? Please berhenti ya, saya tidak mau nasib kamu sama seperti tetangga saya. Aduh, itu tetanggamu yang gak tahu strategi permainannya, makanya dia kalah. Rumah dia sampai disita bank, tahu gara-gara kalah main judol. Oh, Gas, halo? Halo Gas, jadi gini Mel, semua barang-barang saya sudah habis terjual Mel. Saya bangkrut Mel gara-gara judi online ini Mel. Saya bangkrut Mel. noh kan bener lah sih apa yang saya bilang. Siapa bilang judi online bikin kaya raya? Yang ada malah bikin sengsara. Stop judi online.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu Antar Nusa. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama gitu ya penampilan dari adik-adiknya menyanyikan lagu Lalu Ngaro. Nah ini salah satu lagu yang juga berangkat dari profesi, menggambarkan profesi juga Raga. Dan kita akan mengupas gitu ya. Ini menarik sekali melihat adik-adik bibit generasi muda. Ya ini kayak kita flashback zaman kita kecil dulu nggak sih Betul Raga sekali. ya? Bahkan Penyanyi hari ini cilik. dikasih panggung gitu ya untuk berkarya lebih banyak lagi tentunya kan. Iya, betul sekali. Nah, saya penasaran nih sama Bli Gusmang. Ini kan perjalanannya panjang ya, Bli Gusmang ya, sampai ada di posisi sekarang, kemudian melihat adik-adik yang begitu berkembang. Nah, ini bisa dijelaskan flashback ini awal mula perjalanannya itu seperti apa, sampai kemudian ini kan banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dihadapi ya, pergeseran dan juga perubahan-perubahan Ups and zaman down ini. ya. Ya, seperti apa Bli Gusmang? Oke, sebenarnya untuk menjadi sosok yang dikenal khususnya ya, kemudian untuk menjadi sosok juga yang bisa dipanutkan oleh adik-adik yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, kita juga harus memiliki latar belakang mungkin yang lebih bagus lagi daripada mereka gitu. Saya tidak ingin mengatakan diri saya itu baik, bagus ataupun hebat ya. Namun saya tetap belajar latar belakang kenapa saya bisa terjun di dunia seperti ini, dunia pendidikan dan juga dunia seni musik tradisional maupun modern. Dikarenakan saya memang punya dasar latar belakang pendidikan di bidang seni, ya, yang berangkat dari sana. Saya ingin sekali menciptakan daerah saya sendiri, daerah kelahiran. Saya keturunan Bali yang lahir asli di Lombok, ya, Pulau Lombok. Dan saya juga ingin bagaimana sih Lombok itu bisa dikenal melalui seni, khususnya seni musik, yaitu vokal dan tradisi modern. Ya, dari sana saya berangkat membentuk, memperkenalkan, melestarikan, mengembangkan, bahkan bagaimana mempromosikan kesenian, khususnya lagu daerah tersebut di kalangan usia dini hingga di, usia remaja. Nah, dari sana saya berangkat, kemudian saya mengumpulkan, bagaimana juga mensosialisasikan, bagaimana juga cara saya agar tetap mereka cinta akan lagu daerah tersebut. Nah, itu salah satu trik daripada Bapak Guru ya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, berbicara tentang sosialisasi dan juga edukasi tentang pendidikan dan juga seni ini mungkin ups and down ya. Kita juga percaya bahwa perjuangan seorang guru itu tidaklah mudah gitu. Benar sekali. Bukan hanya tentang mengajar dan juga mendidik, tapi bagaimana memperkenalkan ini ke halayak luas. Apa tantangan terbesar selama mendidik dan juga memperkenalkan seni ke anak-anak murid? Iya, itu menarik itu. Yang pertama sih dia harus cinta dulu. Seperti yang saya katakan dari awal. Apapun yang mereka tidak sukai, mereka mungkin kita tidak bisa mengatakan itu tidak bisa, namun belum bisa karena belum belajar. Ya, jadi ketika kita memperkenalkan mereka tentang lagu daerah, tantangan yang terberat satu ya, bahasa yang jarang banget ya diajarkan sejak usia dini ya. Bahkan kadang-kadang baru lahir oe-oe aja udah bisa hello mama gitu ya, udah English banget ya. Tapi saya overall dari semua itu ya, di luar dari semua itu, saya yakin ketika kita memperkenalkan itu, kita didik, kita arahkan hal-hal yang positif, saya yakin mereka akan mengenal lagu daerah dan akan mencintai lagu daerah. Apalagi tadi juga Mas Hilman juga sempat singgung ya, perkembangan saat ini musik tradisi dan musik modern sudah dikolaborasi, di collab ya. Jadi itu salah satu keunggulan bagi generasi kaum sekarang, milenial sekarang. Karena kenapa? Dia mungkin tidak bisa mencintai yang tradisional banget, namun setelah adanya kolaborasi musik kontemporer seperti ini, itu akan lebih membuat mereka merasa tertarik, tertantang dan bahkan ingin ikut ya fresh gitu musiknya. Menarik sekali kan ya. Iya, Coba kembali ke Mas Hilman. Ini juga tentunya sebagai komposer dan juga punya sejuta inovasi ya untuk menghadirkan karya baru supaya lebih dekat dengan anak-anak generasi muda gitu ya. Apa sih yang terbesit ketika misalnya merombak sebuah lagu gitu, sehingga ini tuh ada bayangan kayak ini disukai sama banyak kalangan deh. Apa yang terbesit saat memproduksi sebuah karya? Jadi sebelum memulai proses produksi musiknya ya, pertama ya sebagai penciptanya saya tanya dulu, ini lagu tentang apa? Wah, jadi flashback. Jadi ada gambaran di kepala
Jadi kalau sudah tercipta gambar, maka tumbuh imajinasi. Nah, seperti lagu Lalu Ngaruh tadi, ada banyak sekali komponen musik yang masuk di dalamnya. Salah satu yang pertama baru kita dengar adalah musiknya Gebyar. Deng 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 deng. Itu menggambarkan ini lagunya tentang Lalu Ngaruh. Jadi Lalu Ngaruh itu identik pagi hari, semangat, cerah, ceria. Jadi musiknya harus ceria. Nah, seperti itu. Nggak mungkin dong orang pergi ngaruh musiknya sedih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian semangat itu digambarkan dengan kerincingan. Kerincingan itu terinspirasi dari apa ya? Kalau kita Cidomo-nya Lombok. Nah, sekarang udah mulai nggak ada tuh. Sudah mulai langka. Nah, dulu kalau Cidomo semuanya full dihias. Jadi kalau dia berjalan ciki-cik ciki-cik ya. Jadi terinspirasi dari situ timbullah beatnya seperti itu. Jadi Wow, ya, menarik sekali kan ya. betul. Kalau boleh tahu nih, latar belakangnya apa sih Bang sampai kayak punya ide kreatif seperti ini tuh apa? Sumber inspirasinya kayak banyak dari Cidomo. Dan ya lebih kan? mudah dapatnya gitu ya. Nah, Berarti itu ada dia. latar belakang nih. ya kalau latar belakang sebenarnya saya dunia pendidikannya malahan apa kita bahasakan ya Mas ya. Saya biologi tapi kok ke seni gitu. Oke. Dan tadinya mau bedah kok jadi main musik gitu. Oke. Tapi banyak juga Ya, Bang. tapi Juga memang tuh banyak. darahnya ya, karena dari keturunan memang sudah dicekoki dengan musik-musik tradisi, walaupun bukan pelaku asli ya, tapi sudah terbiasa mendengar berbagai jenis musik, ya mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Jadi setiap hari, jadi saya aslinya berangkat dari seorang player seruling flute, suling bambu. Jadi bambu depan samping ya. Jadi saya mainnya bukan tradisional saja, dangdut seperti itu. Jadi semua yang pengalaman yang saya dapat saya berusaha masukkan. Sehingga tadi kalau kita kupas lagi lagu Lalu Ngaruh tadi banyak komponen musik tuh di situ. Itu ada popnya, ada tradisionalnya, bahkan ada dangdutnya sempat ada seperti itu. Berarti ini bukan soal seni, Iya. tapi soal cinta. Wah, Cinta. itu dia. Betul, harus betul. dicintai begitu ya, harus betul. dibedah, nggak cuma musiknya, semuanya tuh Ya, harus di... jadi harus feel kerasa ya. banget ketika proses produksi, khususnya yang waktu take vokal ya. Iya. Kalau vokalisnya itu merasa nggak nyaman sama musiknya, nggak nyaman sama lagunya, nggak bakalan enak karena kami punya kepercayaan nih. Energi itu akan sampai ke Betul, pemirsa. betul. Ya, jadi bukan sekedar oh ini enak, bukan. Jadi Iya. kalau energinya sudah kuat, dia pasti nyampe. Wow. Oke. Iya, Nah, ini seperti apa itu. yang menjadi menariknya ya Rangga ya? Ini kan menyatukan musik ya. Ini melodinya udah ada nih, mentahnya udah ada. Tinggal menyatukan vokalisnya, vokal suaranya. Itu gimana menyatukan sampai menemu titik temu yang pas ini Mas Ilman? Jadi dalam proses produksi kita ada namanya sebelum recording ya, Iya. kita guiding namanya. Jadi di guiding itu di situ kita kelai nih sama penciptanya, sama penyanyinya. Iya. Misalnya kalau penciptanya ini kurang bagus temponya ini kayak gini ya, penyanyi kurang tinggi, kurang rendah, udah sampai nemu titik. Nah awal, modal pertamaku. Nah setelah itu, kebetulan saya terima kasih banyak sama beliau, dibebasin lah untuk berekspresi. Iya, betul. Seperti jadi saya tuangkan apa yang ada di kepala sambil gimana beli aman gas. Nah, Justru menarik adalah dinamika proses pembuatan ini juga harus ada checker dulu supaya apa? ya. Menemu titik terang itu memang harus butuh Ya, keras juga karena gitu. nggak Iya, mungkin iya. kita memainkan sesuatu yang indah dengan sebuah egoisme. Betul. Betul. Seperti itu. Berarti Iya. kedua ini kolaborasinya bukan hanya menyatukan Ya. lagu untuk lebih enak dengar, tapi lebih ke menurunkan ego masing-masing untuk menghasilkan karya yang luar biasa untuk Nusa Betul Tenggara Barat. sekali, Betul. dan menyatukan rasa itu sebenarnya tugas yang berat sebenarnya Betul ya. sekali. Rangga ya. Dan Ya. kalau kita berbicara soal lagu itu kan ada maknanya di balik itu ya. Sebagai pencipta lagu nih, Bli Gusman, bagaimana melihat sumber-sumber inspirasi itu kan tadi ada dari profesi, dari kehidupan sehari-hari yang ada di Nusa Tenggara Barat sebagai ciri khas. Nah itu bagaimana menggali seperti itu dan menyalurkannya dalam sebuah lirik lagu? Sebenarnya kalau di saat saya menciptakan lagu ya, sebuah lagu ataupun karya seni, khususnya lagu daerah,
itu kembali lagi kepada mood saya. Iya, iya. Iya. Ketika saya lagi bengong saja, bisa 3-4 lagu saya bisa Wow. buat. Saya tulis karya Nana-Nana ya, seperti saya cerita di sebelum ini ya, sebelum kita duduk di sini, saya dapat cerita bahwa saya tuh memang sinkron banget sama Mas Hilman ini ya, karena beliau saya mengenal beliau itu adalah sosok seorang seniman muda, seniman inspiratif NTB yang luar biasa, yang bergerak khususnya di bidang musik yang aransemennya itu, nah ini yang gue cari, lagu daerah seperti ini gitu loh. Kliknya dapet Kliknya ya. dapat. Jadi untuk menciptakan sebuah lagu itu memang kembali lagi. Sekarang saya mau buat lagu tentang petani, Iya, iya. bermata pencarian petani kalau di Lombok mayoritas ya. Kemudian saya pingin buat tentang budaya. Terciptalah lagu yang pertama tadi, Budaya Sasak. Saya akan buat tentang ikon daripada kota Mataram. Iya. Oh, ada lagu Kota Mataram. Banyak iya, banget benar. ya. Jadi saya mengambil itu ketika ada mood, ya itu yang pertama, ketika mood saya lagi bagus. Kemudian yang kedua, munculnya ide-ide itu tentang kehidupan Iya. sehari, ya profesi ataupun tentang budaya dan sebagainya macam itu, kembali lagi pasti dari pengalaman. So good experience in my life. Oke. Ya. Berarti berbahaya juga kalau moodnya nggak bagus gitu ya. Nggak Iya. jadi itu lagu ya. Baik, kita akan tahan sejenak pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi telah bersama kami di Antar Nusa. Ini tentang pesona ujung selatan Pulau Lombok, tentang kedamaian dan keindahan yang saling merangkul bagai keajaiban. Hamparan bukit-bukit hijau bergelombang menyatu sempurna dengan pantai berpasir putih yang memeluk birunya lautan. Suara ombak menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Menjelajahi ujung selatan Pulau Lombok adalah perpaduan antara petualangan dan ketenangan. Ujung selatan Pulau Lombok bukan sekedar destinasi. Ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Jelajahi, rasakan, dan bawa pulang kenangan dari surga tropis Indonesia. Senggigi. Pasir putih yang bersih dan ombak yang tenang menjadikan Senggigi sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seru bagi wisatawan. Jajaran resto dan kafe cantik di sepanjang jalan juga hadir melengkapi pesona wisata Senggigi. Ayo ke Senggigi! Hanya sebuah
Baik, Cinta untuk Mama. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentu dalam program kesan kita semua yaitu Antar Nusa. Wah, luar biasa ya. Tadi suara emas dari adik-adik ini lumayan bisa menghanyutkan Betul sekali. rasa dan suasana ya. Karena memang musik ini salah satu bentuk terapi ya, Rangga. Betul ya. sekali. Terapi yang bisa bikin happy, terus juga bisa menyalurkan mood, walaupun bikinnya juga mood-moodan juga. Betul sekali. Seperti disampaikan oleh Beli Gusman tadi, emang tergantung mood. Ya. Pernah nggak sih terbesit gitu, moodnya lagi jelek nih, bikin lagu galau gitu. Pernah nggak, Beli? Ada sih. Saya bukan munafik ya. Artinya ketika memang lagi mood, sepertinya tidak membandingkan ya. Oh, kalau lagi moodnya bagus, lagunya keren banget. Yang nggak mood, bukan seperti itu. Jadi ada lagu yang saya pernah ceritakan yang mungkin tidak lagi nggak mood. Itu adalah lagu daerah yang saya gubah liriknya, itu ciptaan sendiri, ciptaan saya sendiri. Lagu daerah yang saya gubah liriknya menjadi lagu dangdut nasional. Yang di sana itu saya join sama Mas Hilman ini adalah ketika saya mengaransemen musik tersebut. Jadi ada unsur dangdut modern klasik dan ada unsur dangdut modern kekinian, digabung, dikombinasikan, kolaborasikan dengan musik tradisional. Wah, jadi sekali sih. ketika dikatakan nggak mood nih buat lagu, tapi tertulis juga. Iya, Namun ketika kita mood, di sanalah kita evaluasi, kita benahi dan sebagainya. Sebenarnya bentuknya beda ya. Bentuknya berbeda, Bentuknya itu ya. berbeda outputnya. Biasanya kalau nggak mood tuh lagunya melo semua deh. Iya, itu dia. Takutnya NTB nih begalau berjamaah nih. Jadi Iya, makanya. Tapi sama tagihan datang tuh. Iya, benar sekali. Oke, relate dengan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, bagaimana kemudian pelestarian budaya dan juga tradisi lagu daerah ini juga patut dirawat dan juga dilestarikan. Bagaimana kemudian prospek dan juga perjalanan dan perkembangan tradisi lagu daerah di Nusa Tenggara Barat ini, apakah dapat dukungan dari pemerintah NTB atau bagaimana? Kalau saya dari pribadi, selama saya berkiprah memperkenalkan yang pertama ya, kemudian melestarikan, mengembangkan atau bahkan membuat lagu daerah tersebut itu sejak 2018. 2016 saya hadir hanya sebagai juri di sini. 2017 saya hanya memperkenalkan secara kecil dulu. 2018 di sana saya mengolah, membentuk atau bahkan membuat karya-karya di bidang seni musik khususnya lagu daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, peran pemerintah saat itu di saat saya memperkenalkan pastinya harus ada latar belakang ya. Benefitnya apa? Kontribusi Anda seperti apa? Ya, itu pasti dipertanyakan untuk hal kepemerintahan atau kedinasan yang akan memberikan support kepada saya. Di saat ini saya mengawali itu yang pertama adalah karena saya bergelut di dunia pendidikan. Jadi pasti apa sih benefitnya buat anak-anak? Apa sih tanggung jawab Anda sebagai pelaku seni atau sebagai tenaga pendidik yang ingin mendapat dukungan dari pemerintah? Bagaimana nih? Ya pasti saya di sana adalah yang saya minta pertama adalah pengakuan resmi yang tertulis, yang bahkan nanti itu akan berfungsi buat anak-anak. Salah satunya adalah sertifikat piagam. Itu sangat berfungsi buat dunia pendidikan. Ya, anak-anak tidak mendapat hadiah uang tunai, namun mendapatkan piala dan piagam, itu sangat berharga bagi saya. Nah, di sana peran pemerintah sangat penting. Jadi saya minta dengan tanda tangan dari kepala dinas, mungkin baik itu kepala dinas kota, kabupaten, kecamatan maupun provinsi, seperti itu. Ya, jadi bentuk dukungan itu sebenarnya hal yang sederhana, tapi Betul. juga penting begitu ya, Rangga ya. Karena kehadiran pemerintah juga pastinya itu mendukung bagaimana proses keberlanjutan dari generasi-generasi ini dalam industri musik. Betul sekali Iya, kan benar. ya. Kalau kita lihat memang berbicara tentang musik hari ini juga mungkin bukan hanya tergerus, tapi tidak ada yang mengembangkan gitu. Artinya di sini lahir beberapa sosok yang membantu hal itu. Iya, betul. Harusnya pemerintah juga hadir di situ untuk membantu, memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan. Iya, Tapi prosesnya. ada satu yang mau saya tanyakan. Mhm. Kira-kira apa kolaborasi yang memang sudah dilakukan dari seniman-seniman yang ada di NTB nih?
bukan hanya di Lombok atau di Mataram, tapi juga di Bima misalnya, atau di kayak lu Lombok Timur dan lain sebagainya. Apa yang memang udah diupayakan sejauh ini? Salah satu yang sudah saya lakukan sendiri ya pribadi, karena saya memiliki juga lembaga kursus dan pendidikan non formal, khususnya bidang seni musik itu vokal ada di saya. Jadi saya pada saat itu melaksanakan bekerja sama salah satu hotel yang ada di Nusa Tenggara Barat. Boleh disebut hotelnya? Boleh, nggak Oke. apa-apa. Jadi Aruna Hotel Senggigi memberikan saya support yang luar biasa di saat itu tahun 2022 ya atau 23 saat COVID ya. Itu mengadakan art festival. Ya, jadi salah satu festival budaya yang menghadirkan lomba lagu daerah. Nah, seperti kata kakak tadi Mas Angga, ya saya mengadakan lomba lagu daerah tidak hanya cinta Lombok dong, karena kita Nusa Tenggara Barat, saya memberikan peluang juga untuk lagu daerah Bima, ya lagu daerah yang berbahasa Bima, Bojo, ya Dompu, kemudian ada lagu dari Sumbawa Barat, ada lagi Sumbawa Besar, ya juga beberapa lagu Lombok, ya di sana lagu daerah. Dan kebetulan beliau adalah salah satu dewan jurinya yang sangat pedes dan kritis, ya karena di sana kan banyak peserta nih baru bernyanyi aja. Yang seperti Mas Angga sampaikan tadi juga, bahwa bagaimana sih mencintai, bagaimana sih peran pemerintah dan segala macam. Nah itu salah satu trik saya untuk menarik pemerintah. Jangan hanya sekedar mungkin melihat kami dari, oh ini loh benefitnya, oh ini loh hasilnya. Tapi bagaimana kami berproses. Ya. Sarana dan prasarana memang sangat pujian lah. Pujian benar sekali ya. Kita udah kenyang sama pujian. Jadi seperti itu. Oke, menarik. Yang kita lakukan udah mengadakan festival. Oke, kembali ke Mas Hilman sekarang. Pernah menjadi juri di ajang festival untuk lagu daerah gitu. Lagu daerah. Melihat dari kejadian itu, apa potensi yang bisa ditarik? Sebenarnya di Lombok ini kita dipenuhi oleh talenta-talenta yang sangat berbakat, namun tidak terekspos. Mungkin karena namanya proses produksi pasti membutuhkan biaya. Betul. Nah, sementara kita pun ketika akan menggarap juga pasti, misalnya taruh berkolaborasi, tetap ada yang harus kita siapkan. Jadi mungkin di sini peran pemerintah untuk memberikan support. Kemudian ada satu ide sebenarnya yang belum tersampaikan sampai saat ini. Yang ada kan ada lomba-lomba menyanyikan lagu daerah. Yang tidak pernah ada sama sekali khususnya di Lombok ini adalah lomba cipta karya lagu Lombok. Jadi harapannya setiap tahun kita punya ada satu lagu daerah yang kita bisa sertifikasi khusus untuk menjadi lagu daerah Lombok, di mana di tengah gempuran lagu-lagu komersil Lombok yang dengan bahasa-bahasa yang nyentrik dan abnormal menurut saya yang lebih menyinggung ke sosialita, yang lebih kebanyakan terlalu vulgar bahasa lagunya. Nah, disinilah peran pemerintah sekiranya untuk bisa memfasilitasi seperti Taman Budaya menciptakan lomba, menciptakan lagu daerah Lombok seperti itu. Setiap tahun diadakan dan itu ada sertifikasi khusus untuk pemenang. Insya Allah itu akan berkelanjutan dan saya yakin ke depannya di hotel-hotel akan terdengar lagu-lagu Lombok, bukan lagu luar daerah, maaf ya. Kita di Lombok tapi yang diputar Gus TJ. Ya bagus sebenarnya, bagus. Cuma kan kita punya ingin ada kebanggaan sendiri ketika keluar masuk hotel tempat wisata. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Jadi setiap karya yang kita buat bersama Beli Gusman itu sekarang di tempat-tempat umum wisata seperti Lombalo yang ada fasilitas pengeras suara itu sudah diputar lagu itu. Sudah diputar lagu-lagu daerah. Terus setiap hari diputar lagu Kota Mataram, lagu Lalu Ngaru yang tadi Aku Cinta Indonesia, semua diputar. Jadi itu syukurnya. Jadi selain walaupun belum kelihatan benefit secara manusiawinya duitnya tapi kita punya kebanggaan. Jadi setiap kawan-kawan yang datang bisa mendengarkan karya-karya kita di tempat-tempat wisata. Seperti lagi-lagi ini segmentasi ya. Kita mungkin bisa klaim karena
lagu-lagu yang dihadirkan, yang ditampilkan saat ini juga beragam peminatnya gitu ya. Betul, Iya. betul sekali. Tentu kita juga butuh usaha dan effort di dalamnya gitu. Iya. Kira-kira upaya sejauh ini yang dilakukan pendekatan seperti apa untuk ke pemerintah sehingga perlu adanya mungkin pengakuan atau mungkin peraturan gubernur misalnya untuk menayangkan atau memutar musik daerah di setiap tempat-tempat atau pusat-pusat perbelanjaan. Jadi sebelumnya saya sudah dapat kunjungan dari lembaga pemerintahan, salah satu lembaga pemerintahan yaitu LMKN namanya. Jadi satu rombongan datang ke studio lembaga kolektif manajemen, artinya yang khusus menangani royalti. Jadi yang disampaikan dari itu salah satu bentuk kolaborasinya ya. Jadi sebenarnya setiap kawan-kawan yang menciptakan lagu itu tidak sia-sia karena sekarang udah ada namanya dunia digital platform. Jadi setiap karya yang dibuat itu pasti menghasilkan benefit karena itu akan di hak ciptakan. Nah, jadi nanti di hak ciptakan akan bisa didengarkan sampai seluruh dunia lewat media-media streaming seperti Spotify, Juk dan sebagainya. Jadi jangan takut untuk membuat karya seperti itu beli ya. Jadi termasuk lagu-lagunya beliau hampir sebagian sudah masuk. Nah, tapi secara transparansi kami masih lebih kepada mencintai. Ya, lebih mencintai. Kami bangga membuat karya seperti itu, bukan artinya ini proyekan, bukan. Iya. Seperti itu. Karena balik lagi rasa cinta sama Rasa cinta. musik begitu ya, Iya. melodi, suara, lirik dan lain sebagainya itu Iya. satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Dan juga dengan adanya era digital seperti sekarang itu ya, platform musik yang banyak itu juga sebagai salah satu jalan cepat alternatif ya, Iya. kalau bisa dibilang bypass gitu ya untuk bisa memperkenalkan lagi gaungnya. Justru musik yang kita buat seperti ini penikmatnya luar biasa di luar negeri. Oke. Bahkan kalau bisa kita bandingkan presentasi pengklikan untuk musik yang biasa dengan musik kontemporer tradisional seperti ini, itu jauh lebih mahal. Justru yang sangat-sangat menghargai secara finansial itu teman-teman dari luar negeri, mereka sangat suka. Oke. Seperti itu. Iya, Ya karena mungkin daerah kita ya. memperkenalkan Iya, kedaerahan. iya, betul. Apalagi di zaman sekarang juga tergores kita oleh musik-musik yang diciptakan oleh musik AI ya, Bang Hilman ya. Jadi sangat-sangat membuat kita aduh gitu loh. Oke, Miris oke. banget sih kalau gitu. Apa sebenarnya yang menjadi titik balik atau mungkin penilaian begitu ya? Kalau saya lihat dari sudut pandangnya Mas Hilman, dari perubahan musik dari masa ke masa, apalagi menjadi judges yang pedes gitu ya. Iya, Kalau iya. kata Mas Ana Hermansyah mah, saya sih no gitu No, kan. no, ya. Kalau Mas Hilman sendiri itu melihat dari sudut pandang apa penilaian-penilaian itu? Sebenarnya parameternya tetap sama. Ya mungkin hanya pelakunya yang berbeda dan keadaan sosialitanya yang berbeda. Apa ya? Jadi seperti yang disampaikan Beli Gusman tadi itu, energi itu tidak akan pernah kembali lagi. Iya. Kamu mencintai pasti kamu suka. Energi, jadi tugasnya kami ya untuk menumbuhkan itu. Jadi namanya kita mau ngatur sebagus apapun, Iya. namanya manusia kan, semua berbagai macam intrik dan intuisi sendiri seperti itu. Jadi tugas kami yang paling utama adalah kita tidak bosan untuk memperdengarkan, itu saja, biar tidak hilang Iya. dari, terutama di generasi-generasi penerus yang sekarang. Tapi kita dengarkan tadi karya-karyanya juga cukup nyaman didengarkan dan itu perlu dimasifkan untuk publikasinya. Iya. Karena memang sih berbicara tentang musik ini kan butuh pendekatan secara Betul, nasional ya. betul. Bukan hanya soal didengarkan aja. Betul. Tapi memahami makna dari isi liriknya itu apa gitu. Dan ini mungkin tidak tersampaikan di masyarakat. Nah, itu dia. Harus dimulai dari sekarang begitu ya. Betul sekali kan, Raga, ya. untuk Sebenarnya bisa- peran pemerintah itu sangat penting bagi kami. Oke, luar Oke, baik. biasa. Dan juga kita akan melanjutkan lagi seperti apa perjalanan dan track recordnya begitu ya. Dan kita akan melihat seperti apa dari Bali. Betul. Nah, kalau di Bali sendiri bagaimana filosofi Nangluk Merana dalam wujud ogogo sangkala musika. Musika. Nah, ini balik lagi dari budaya dan juga sejarah. Ini dia tayangannya untuk Anda.
Ogoh-ogoh karya semeton alit-alit Ababi di Melkangin, Desa Ababi, Karangasem mencuri perhatian karena diklaim sebagai salah satu ogoh-ogoh terbesar se-Karangasem yang ikut memeriahkan Nyepi dengan tinggi mencapai hampir 7 meter. Ogoh-ogoh bertajuk Sangkala Musika ini memiliki lebar 3 kali 2 meter dan berat sekitar 500 kg, sehingga membutuhkan sedikitnya 20 orang dewasa untuk mengangkatnya. Keunikan tidak hanya terletak pada ukuran, tetapi juga pada bahan yang digunakan. Ogoh-ogoh ini didominasi oleh ijuk yang biasa digunakan sebagai bahan atap tradisional, dipadukan dengan dekorasi somi atau padi. Selain itu digunakan pula anyaman bambu dengan kerangka besi, serta kertas koran dalam proses pembuatannya. Pembina Seke, Ketut Suke Aryawan menyebutkan bahwa proses pengerjaan ogoh-ogoh ini memakan waktu sekitar 2 bulan. Ogoh-ogoh ini menjadi unik di desa kami. Berarti klien yang terbesar? Ya. Oke, Karangasem ya, Ababi ya, Ababi terutama, jadi kami yang terbesar dengan tinggi kurang lebih 6,5 sampai 7 meter. Kemudian kami menggunakan yang membuat ini benar-benar internal Desa Ababi dengan satu konsultan, jadi arsitek, ada yang membantu kami. Karya ini mengusung filosofi tradisi lokal Desa Ababi, yakni upekare nangluk merane berupa ngaben tikus. Digambarkan sosok ibu tikus yang datang untuk mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan upacara tersebut, sekaligus mengajak anak-anak tikus lain untuk turut serta mengendalikan hama tikus di Desa Ababi. Andi Husain melaporkan. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita baru saja menyaksikan tentunya filosofi Nangklung Merana dalam wujud ogoh-ogoh Sangkala Musika dari Bali. Betul sekali, ini juga jadi bagian bahwa musik itu tidak hanya berangkat dari rasa kita pribadi begitu ya, tapi juga sejarah atau mungkin budaya atau mungkin nilai spiritual. Betul jadi sekali. itu kenapa lagu-lagu daerah atau mungkin musik-musik tradisi itu kental dengan makna dan juga punya nyawanya. Nah, kalau kita melihat sendiri bagaimana pengaruh atau relevansi antara yang membawakan dengan misalnya lagu ini nih ya Rangga, ya kalau kita lihat sudah ada nyawanya. Kemudian bagaimana relevansinya kita melihat penyanyi juga bisa membawakan lagu itu dengan nyawanya juga. Jadi tidak kehilangan esensinya. Mungkin dari Mas Hilman deh. Ya, jadi kembali ke pembicaraan kita yang awal. Jadi itulah pentingnya proses sebelum produksi final. Jadi ada gating. Jadi biasanya satu lagu itu akan memilih, belum tentu loh ini lagunya bagus dinyanyikan, oh ini ada penyanyinya, belum tentu lagu itu akan bagus. Kembali dari segi mood, kedua lagi segi rasa, suka enggak tuh penyanyi sama lagu tersebut. Nah setelah itu ketika semuanya klop, mau tidak mau ketika musisi juga senang memainkan, penyanyi senang menyanyikan, pasti energinya akan kuat, akan muncul. Tidak mungkin tidak akan muncul. Sesederhana, sering Pak mungkin dengar lagu yang kok ini dia sederhana ya, tapi kok enak ya, dalam gitu. Bisa dirasakan. Itu yang dibilang energi yang tumbuh. Jadi misal kalau sedih, kebetulan story-nya true mungkin gitu kan, ceritanya sama dengan kehidupannya. Ya maaf, ada sekarang lagu yang berkembang di kawan-kawan Lombok sekarang ini yang komersil. Itu sampai detik ini masih sangat disukai, dan ini bukan candaan ya, dan itu terjadi dalam hidupku saking kuatnya energi lagu itu. Seperti itu. Jadi ada beberapa kawan yang, makanya saya pribadi ya, saya nggak akan nerima lagu tentang kematian. Ya saking kuatnya energi yang dihasilkan dari sebuah karya musik, khususnya lagu. Nah, jadi contoh ada beberapa yang senior dari artis yang sudah kan, ini kita bukan masalah intrik atau apa ya, tapi kekuatan energi musik itu sangat bisa dirasakan, dan itu bisa menjadi sebuah apa ya, law of attraction yang akan menjadi sebuah interaksi nyata di kemudian hari. Seperti itu. Berarti
magisnya ya. Iya, Ini iya. karena Kalau kita bilang magis, sebenarnya kan sekarang sudah ada sains itu untuk tentang apa yang kamu ucapkan, apa itulah Afirmasi energi ya. yang akan kamu keluarkan dan itu yang akan terjadi. Begitu juga dengan musik. afirmasi berarti ya. Ya, afirmasi. Hmm. Justru afirmasi melalui musik itu jauh lebih kuat. Oke. Ya. Tapi kan nggak semua orang juga memahami. Contoh ada beberapa orang ya, termasuk saya juga bukan tipikal orang yang gampang menghafal lirik, Mas. Ya. Jadi susah karena itu kan berarti landasan cintanya mungkin belum terlalu besar gitu, atau mungkin seninya juga kurang gitu. Kira-kira nih dalam satu momen untuk menciptakan satu lagu butuh berapa lama estimasinya? Kembali ke yang dibicarakan sama Beli Gusman, kembali ke mood. Iya. Dalam proses produksi, saya tidak pernah berani menjanjikan lagu ini akan jadi sekian hari. Tapi jika mau bagus, tunggu. Pasti jadi. Karena pada dasarnya momennya itu, kalau sudah dapat momen, duduk depan komputer, mainkan musiknya, mainkan. Ketika sudah dapat intro awal, insya Allah cepat jadi. Oke. Ya, jadi bisa ketika satu kali duduk, 2 hari juga sudah jadi. Oke, kita jadi penasaran ini. Iya, bisa 1 minggu nggak jadi, 1 bulan nggak jadi. Kayaknya abis ini kita harusnya rekaman ya Betul, di kita tempatnya. juga penasaran studionya Harus, seperti apa sih? harus. Apakah studio yang proper atau hanya menggunakan komputer dan juga sound system atau bagaimana keadaannya? Ya, kebetulan saya mempunyai studio yang namanya, boleh ya? Boleh. Sekalian promo dong. Salah satu yang masih aktif studio rekaman di home studio ya, lebih tepatnya bukan studio besar yang kayak di Jakarta. Saya punya studio namanya Muni Lombok. Ini Lombok. Sudah 15 tahun saya bangun. Dari bisa dibilang dari nol, modal notebook sampai sekarang sudah fasilitas sudah untuk recording secara profesional, mau solo, mau live sudah bisa kami tangani seperti itu. Jadi peralatan semua lengkap. Dari gitar, berbagai macam tipe, dari peralatan elektronik untuk mendukung vokal sudah kami sediakan, komputer, dan dimudahkan lagi dengan audio digital yang sampling, yang misalnya nih, abang nggak punya saron. Nah sekarang di software komputer itu sudah ada simulasinya dan yang real. Jadi ketika kita tidak perlu mencari pemain saron atau cari saronnya sendiri, itu sudah ada softwarenya. Jadi kita bisa mainkan untuk mendapatkan musik yang kita inginkan, khususnya musik tradisi. Oke. Seperti itu. Oke, kalau kita pernah mendengarkan satu yang viral waktu itu, Cari Suara Lo, kita dianggap itu kayak semua orang tuh bisa nyanyi gitu. Apakah itu benar adanya? Benar. Oke. Filosofinya begini, abang punya berapa jari? 10. Iya, 10 jari. 20 dengan kaki. Iya. Ya mungkin ada kelainan-kelainan tertentu yang lebih dari itu ya. Dan logikanya pita suara dirancang sama pencipta kita sama. Jari kita sama. Sebenarnya kita semua punya kemampuan untuk bernyanyi. Iya. Terlebih dengan teknologi sekarang yang tadinya ya nadanya kesana kemari bisa diluruskan seperti itu. Jadi ini masalah mau atau tidaknya saja berkarya. Kalau mau pasti bisa. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk mencari suaramu, begitu ya. Cari suara lo gitu. Cari suara dari sekarang. Bahkan saya sudah sering kali menangani pasien yang keinginannya luar biasa tapi bakatnya memang belum pernah diasah. Jadi sama sekali tidak bisa bernyanyi. Tapi itu kebentuk bisa. Jadi. Jadi apa? Jadi lagu. Jadi sebuah lagu. Dan Kalau kita itu mah udah bukan ada hanya bakatnya sekedar ya. jadi. Jadi Bukan penyanyi sekedar maksudnya. jadi, tapi bisa dinikmati. Iya. Seperti itu. Kalau jadi doang gampang mah. Bayaranku lunas jadi selesai. Iya, Tapi benar, pertanggungnya afternya seperti ini bisa nggak dinikmatin atau tidak. Itu yang pertama yang harus kita pertanggungjawabkan. Iya. Khususnya saya sebagai arranger dan musisi sebagai player seperti itu. Betul. Nah kalau melihat bakat-bakat terpendam kita sepertinya nggak perlu effort ya. Maksudnya dipendam aja nggak sih? Jangan dipendam Dipendam dong. aja ya? Kan temukan suara kita ya kan lewat Ya. gebrakannya Lebih masing-masing. lebih bagus orang yang bernyanyi dengan gaya yang pede walaupun kemampuan biasa-biasa aja daripada mempunyai suara yang luar biasa tapi dipendam terus, nggak berani dikeluarkan. Oke, baik, di sini ada poinnya adalah fragmen begitu ya, Ya, Rangga betul ya. sekali. Ada fragmen. Nah, saya akan beralih ke Beli Gusmang. Beli Gusmang, seberapa penting keseimbangan fragmen dan juga vokal atau suara saat bernyanyi? Ini kan kita lihat tadi Adik tadi kan juga
ada yang dengan gerakan tari, kan ditambah dengan bagaimana memaknai lagu itu, dalamnya suara dan lain sebagainya, itu untuk seimbang dengan gerakan dan juga suara itu bagaimana gitu Mas? Sebenarnya dari hal tersebut saya bisa bagi menjadi 3 ya. Iya. Yang pertama, dia punya suara yang keren banget, tapi seperti kata Bang Hilman, terpendam bakat tersebut dan tidak digali, ataupun bahkan introvert, tidak berani. Padahal suara dia keren banget ketika harus dididik. Yang kedua, dia punya penampilan yang luar biasa, ya. Namun suara vokalnya itu masih standar, ya, untuk bernyanyi. Dan yang ketiga, kalau seperti saya bilang itu memang harus seimbang antara vokal dan penampilan. Iya. Kalau penampilannya cetar, vokalnya bagus, mungkin dia kualitas dan kuantitasnya luar biasa ya. Kalau saya pribadi. Tapi kalau penampilannya sedang, vokalnya sedang, tetap kita arahkan. Itulah fungsinya LKP Seni Mahardika untuk mempromosikan, untuk mengembangkan, untuk mengasah bakat adik-adik yang ada di NTB. Membangkitkan hodam-hodamnya. Iya, benar sekali ya. Karena saya paling susah ya, karena pengalaman mungkin ya dari kecil saya cinta sama seni itu paling susah kalau udah di atas panggung, penyanyi yang saya lihat itu hanya bernyanyi diam, berpaku diam, hanya menggunakan celana jeans, baju kaos, pakai topi, itu saya paling benci. Ya paling tidak suka. Bagaimana sih dia tampil harus maksimal. Mungkin di NTB dari sejak tahun 2016 ya, saya pingin banget melihat penampilan artis-artisnya NTB, anak-anak hebat yang ada di NTB itu bernyanyi ketika mau lomba atau ngisi acara harus perfect, perform is number one. Ya. Betul. Baru ke kualitasnya. Karena kenapa? Itu menunjang jam terbang kita ke depannya. Pede aja dulu ya kan, Iya, pede pede. aja dulu dengan ekspresi, dengan gerakan. Kalau saya sih bisanya fragmen gerakannya aja, kalau suara mah masih kependem, benar kata Kalau Rangga saya nggak tadi bisa ya. apa-apa ya, hanya nonton aja gitu. Bahkan jebolan dari yang ada beberapa banyak kan yang jebolan dari lomba-lomba besar Lomba-lomba nasional yang, ya, televisi akademi, nasional ya. LIDA atau segala macam. Saya selalu memesankan, tidak ada gunanya gelar itu kamu dapat juara atau apapun tanpa kamu punya karya. Saya selalu mendorong support, ayo bikin karya, pertahankan namamu, seperti itu. Nggak mungkin seorang penyanyi atau artis ya, dia akan bertahan dengan karyanya, bukan hanya dengan suaranya. Seperti itu. Iya sih, betul. Harus ada penunjang gitu ya. Penunjang. Supaya orang Iya. ingat bukan hanya suara ya, tapi apa yang dideliver untuk pendengarnya. Gitu. Betul sekali. Tapi kalau kita memang nggak usah nggak usah disuarakan, kita pendam aja suara kita karena jangan sampai nanti lempar botol gitu ya. Waduh. Tapi kita punya potensi Mas, kalau misalkan Semua orang kita mau punya berlatih potensi. ada kemungkinan untuk bisa Ketika nyanyi. dia ada keinginan, disitulah potensi Nah, muncul. di situ kita harus manfaatkan itu Rangga Keinginan ya. belum ada, nyanyi belum bisa, udah stres. Ya penting pede aja dulu. Tapi kalau kita berbicara soal performance gitu ya, saya masih di Beli Gusman. Ini kalau kita compare bagaimana kemudian lagu daerah ya, lagu musik tradisi itu dibawa dengan performance yang baju adat dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan jika ada sentuhan modern di dalamnya? Karena kan namanya juga inovasi kan, lagu daerahnya yang dapat, tapi tampilan modernnya itu tidak melulu soal busana adat, tapi juga bisa di-combine di sana. Oke, saya kalau hal-hal seperti ini tentang perform, saya kembalikan lagi kepada para penyanyinya, ya, artis saya, kemudian saya kembalikan lagi juga di acara tersebut. Oh, acara tersebut meminta tolong ya nanti penyanyinya menggunakan pakaian adat daerah Sumbawa, lagunya mungkin Sumbawa, kayak seperti kemarin ya, yang minggu-minggu kemarin di Antar Nusa saya juga membawakan seperti itu. Kemudian lagunya lagu berbahasa Lombok, bajunya pakaian adat Sasak, Lombok, Lambung, ataupun adat modifikasi ya Lombok dan sudah modern seperti itu, tergantung sih saya. Dan saya lebih mementingkan itu ketika suara kamu sudah bagus, ekspresi dia untuk di panggung, penyampaian dia, penghayatan dia, dan juga kostumnya. Iya. Oke, luar biasa sekali, berarti representasinya juga bukan hanya suara bagus, tapi juga harus visual. Performnya ya, Dan itu menarik visualnya. sekali ya. Iya. Kalau visual kita insya Allah teruji ya, nggak tahu kualitasnya. Tapi yang paling pasti pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kami akan hadir kembali tentunya tetap bersama kami di Antar Nusa.
Ini tentang pesona ujung selatan Pulau Lombok, tentang kedamaian dan keindahan yang saling merangkul bagai keajaiban. Hamparan bukit-bukit hijau bergelombang menyatu sempurna dengan pantai berpasir putih yang memeluk birunya lautan. Suara ombak menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Menjelajahi ujung selatan Pulau Lombok adalah perpaduan antara petualangan dan ketenangan. Ujung selatan Pulau Lombok bukan sekedar destinasi. Ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Jelajahi, rasakan, dan bawa pulang kenangan dari surga tropis Indonesia. Penyu, sang penjaga keseimbangan laut, diam tapi berperan besar. Sampai sekarang, mereka tetap setia menjaga laut kita. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Dan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kini keberadaan penyu semakin terancam. Sampah plastik, perburuan liar, dan kerusakan pantai membuat jumlah mereka terus menurun. Tapi, kita masih bisa menyelamatkan mereka dengan menjaga kebersihan pantai, tidak membeli telur penyu, dan mendukung tempat konservasi. Di tempat konservasi, telur penyu dijaga, tukik dirawat, dan dilepaskan kembali ke laut. Setiap tukik kecil yang dilepas adalah harapan baru bagi lautan kita. Mari dukung tempat konservasi penyu. Bersama, kita jaga mereka tetap hidup. Selamatkan penyu, selamatkan masa depan laut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam program kesayangan kita semua yaitu Antar Nusa. Dan kalau kita berbicara soal perjalanan musik ini emang panjang ya, butuh proses karena di dalam itu tidak hanya suara, tapi juga ada penampilan, visual. Nah, tapi kalau kita berbicara di era modern sekarang ini ya, Bli Gusman, kalau kita lihat ini kan banyak sekali sebenarnya referensi performance gitu ya. Nah, apakah itu akan kembali pada bagaimana pembawaan dari penyanyinya, atau mungkin itu juga bisa dibentuk lewat latihan atau mungkin lewat keluar dari zona nyaman lah bisa dibilang. Saya kembali lagi berfokus kepada lagu daerah ya. Ini sekaligus mungkin pesan ya buat adik-adik yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk melakukan sebuah tampilan, sajian
yang performnya luar biasa untuk menarik perhatian para peminat ataupun pendengar tentang lagu daerah tersebut. Sebenarnya kalau saya pribadi, kualitas dari sosok seorang penyanyi yang melantunkan lagu daerah tersebut tidak hanya dengan suara bagus, tapi bentuklah karakter vokal kamu semenarik mungkin, karena warna suara itu susah kita dapat ya. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu menyajikan lagu tersebut dengan penampilan kamu, sajian perform kamu ya. Jika kamu menampilkan dengan sajian penampilan yang luar biasa memukau ya, ekspresi, stage act-nya di atas panggung seperti apa, kemudian penghayatan dalam menyanyikan lagu tersebut sehingga tersentuh makna dari lagu itu, isi dari lagu tersebut, pesan dan kesannya tersampaikan. Ya, kemudian dengan penampilan kostum dan make up, hairdo yang ditunjang, itu saya rasa itu adalah salah satu bentuk bahwa kita itu memang tidak kalah dengan artis nasional. Iya, itu juga sesuai dengan usianya juga, begitu iya, ya? Sesuai dengan usianya, ya jangan dibuat dewasa seperti itu. betul. Yang anak-anak ya anak-anak sajalah. Oke, luar biasa. Ini berbicara tentang bagaimana hadirnya dan lahirnya sosok karya di Nusa Tenggara Barat. Kita mau tahu juga lebih jauh bagaimana mungkin pengembangan sayap anak-anak muda saat ini itu apakah sudah pernah terlibat dalam kontes nasional atau internasional sejauh ini? Saya jujur pribadi ya pernah memegang seseorang, bukan seseorang sih, banyak orang di NTB yang sudah menjadi nasional. Dan saya tidak memungkiri, tidak munafik, dan saya tidak mau mengaku bahwa saya adalah gurunya, coachnya, mentornya. Tidak, Bang Hilman pun di sana berperan penting. Ya, dia pernah memegang, atau bisa saya katakan ada beberapa artis dari Lombok Timur ya Bang Hilman ya. Oke, dari Lombok Timur ada, dari Lombok Tengah ada, ya dari kota Mataram itu sendiri ada, dan juga ada dari Pulau Seberang ya, Pulau Sumbawa, yaitu Sumbawa Bima Dompu. Ada beberapa yang pernah kita poles, kita pegang, kita bentuk ya, kita arahkan karena kita adalah NTB. Jadi seperti itu. Ada yang sudah menjuarai, Termasuk lomba-lomba yang di luar termasuk negeri, juga yang lomba-lomba di luar negeri yang saya memang wakili dari organisasi yang saya punya, yaitu DRPI, Duta Remaja Pariwisata Indonesia. Kita juga membawakan lagu-lagu daerah. Kemarin di Thailand, di Filipina, dan di Malaysia. Sudah kita lakukan bersama DRPI, dan mudah-mudahan ini kedepannya pemerintah harus sokong terus. Oke, kalau berbicara tentang bagaimana ke internasional, itu kan pasti butuh cost yang cukup lebih banyak. Itu provider dari mana, kalau boleh tahu? Untuk nge-provide kegiatan internasional. Saya sih sebenarnya itu berangkat dari niat sendiri dulu ya. Iya, niat sendiri. Jadi kalau udah niat, gimana kita bisa mempromosikan lagu daerah khususnya, dan juga seni budaya dan pariwisata yang ada di NTB. Ya, saya rasa dari niat itu akan muncul nanti ide-ide, akan muncul nanti sponsorship, donatur yang akan memberikan support kami untuk berangkat, untuk menjadi yang terbaik untuk NTB. Sejauh ini untuk sponsor yang terikat atau mungkin yang ngedukung secara penuh sudah banyak di Nusa Tenggara Barat. Yang boleh bisa melihat bahwa peluang ini layak untuk didukung. Saya tidak boleh nyebut yang terlalu banyak bla 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 bla. Pastinya TVRI NTB sangat mensupport saya. Betul sekali, apalagi bakat-bakat yang harusnya dipublikasikan begitu ya. Itu disinilah tempatnya layak mendapatkan panggung begitu ya, Beli Gosmang ya. Nah, berbicara soal panggung musik, ini kan sering sekali kita mulai tergerus begitu ya. Lagu tradisional, lagu daerah, musik-musik tradisi yang memikat hati itu banyak sekali. Tapi tidak dipungkiri juga kita berdampingan dengan digital. Era digital, ada AI. Nah, kita ke Mas Hilman nih. Bagaimana kemudian menjawab tantangan ini? Kadang kan sering kali ya, kita tinggal klik aja lagu daerah dan lain sebagainya, keluar tuh langsung jadi satu lagu. Itu kan kayak mengurangi esensi dari yang benar-benar niat, prosesnya panjang, menyatukan rasa, pikiran dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Hilman? Jadi kita kembali kepada omongan yang tadi, obrolan yang tadi. Musik itu memiliki energi. Nah, jadi di tengah gempuran digitalisasi yaitu AI, jadi siapapun bisa membuat lagu, siapapun bisa membuat musik hanya dalam satu klik. Nah,
Tapi kita tidak harus kita juga tidak memungkiri hal itu. Itu adalah bentuk kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Justru sekarang bagaimana kita tetap eksis di tengah gempuran seperti itu. Kalau saya pribadi, AI itu ya memang bisa mau dibilang sebuah karya, saya bisa katakan bukan sebuah karya ya. Itu adalah sebuah teknologi kalau bahasa saya. Tapi di samping itu saya tidak pungkiri bahwa saya tidak harus menjadi musuhnya AI. Karena bagaimanapun sebagai seorang seniman, ini AI apa manfaatnya buat saya, buat kawan-kawan. Jadi untuk tingkatan profesional mungkin AI belum bisa digunakan secara 100%. Iya, iya. Karena apa? Karena di situ nanti ada proses editing, ada proses revisi, sedangkan AI tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, kita kembali dengan tema kita hari ini. Betul. Yang belum sampai saat ini AI bisa lakukan adalah membuat musik kontemporer yang tradisional khas Lombok digabungkan dengan musik R&B, musik pop, itu belum bisa sama sekali sampai sekarang. Dan bahkan karena setiap data akan diproses dulu. Jadi, untuk mendapatkan kesempatan masuk dalam AI, Lombok itu harus punya beberapa user yang melakukan hal yang sama, yaitu membuat musik. Saya ingin membuat musik tradisional yang digabungkan dengan pop. Nah, itu harus beberapa persen, barulah dia akan making explore kemampuan dari teknologi itu untuk membuatkan data. Itu pun sampai detik ini belum ada. Ya, bahkan jangankan musik, bahasa saja AI masih sulit untuk menerjemahkan. Jadi kita sebagai seniman, gimana nih orang sudah mampu buat musik dalam satu klik, mati loh rekamannya sekarang. Enggak gitu, karena pekerjaan kami profesional, bukan untuk sekedar hiburan. Jadi profesional itu membutuhkan presisi, membutuhkan revisi, dan membutuhkan energi. Betul, betul. Energi itu tadi yang membangkitkan itu ya. Kalau AI ya tugasnya teknologi. Jadi mungkin bisa dirasakan. Sebagus-bagusnya musik AI, dia memiliki frekuensi khas tersendiri yang memang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Dia memiliki frekuensi yang khas, dan kalau Mbak atau Mas tunjukin ke saya, dengerin musik ke saya tahu itu AI atau bukan. Karena saya paham energinya yang dikeluarkan, frekuensi yang dikeluarkan, dan itu nggak bagus untuk otak. Ada kemungkinan nggak dengan lahirnya AI sekarang tentu memberikan kita kemudahan untuk ngarahin lagu gitu. Dari Mas Hilman sendiri, dari kontemporer kemudian kita combine sedikit bagian dari AI, apakah itu kemungkinan justru terjadi? Saya bukan tidak menerima, saya sangat welcome dengan AI, justru mempermudah pekerjaan saya. Jadi khususnya untuk aransemen musik secara singkat yang membutuhkan waktu yang agak singkat ya. Jadi AI itu saya jadikan sebagai alat bantu untuk mengaransemen sebuah musik. Nah sekarang kan cukup kita memasukkan vokal kita, jadilah musiknya mau kayak bagaimana, seperti itu. Cuman saya memanfaatkan itu, misalnya terbentuklah satu musik yang dibuat oleh AI itu. Nah itu tugasnya saya untuk menerjemahkan kepada manual playing. Jadi dimainkan sendiri, karena nanti ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa dilakukan sama AI itu sendiri. Itu yang saya modifikasi. Ya, jadi kita tidak takut dengan adanya, justru menguntungkan kita semua sebagai musisi. Karya itu yang memperkuat itu adalah sentuhan dari manusia sentuhan yang buat dia. Dan sekarang untuk peraturan masalah digitalisasi musik AI juga sudah semakin ketat. Jadi dia tidak boleh 100% murni AI untuk berkarya. Jadi dia harus ada sentuhan humannya untuk bisa masuk di platform, terutama di Sony Music, di Spotify. Itu harus ada sentuhan humannya, baru bisa keterima. Bahkan di YouTube, di Facebook, di TikTok, platform-platform besar sosmed itu sudah mulai lebih fighting lagi untuk seperti itu. Dia tidak akan menerima murni 100% dari AI.
Iya, Seperti betul. itu. Jadi AI sifatnya itu membantu Membantu, justru ya, ya, seperti bukan itu. kalau karya kembali lagi pada profesionalnya, pada kalian ya. Nah, kalau kita berbicara soal musik ini kan tidak hanya bantuan teknologi digital, tidak hanya dalam hal prosesnya, produksinya, tapi juga pemasarannya. Tapi bagaimana kemudian kalau melihat genre, apakah genre-genre yang sekarang ini kan banyak sekali ya, Mas ya, ada R&B, EDM justru, terus juga ada jazz dan lain sebagainya. Itu relate dan masih bisa di-combine dengan lagu-lagu daerah. Justru itu yang kita lakukan dari 7-8 tahun yang lalu. Kita sudah melakukan hal itu, berbagai jenis, dari mulai dangdut dengan tradisional, pop dengan tradisional, R&B dengan tradisional. Bahkan kita sudah mulai mengcombine seperti musik-musik tari, itu sangat komplikatif. Sebentar tradisional, sebentar modern, sebentar pokoknya ruwet seperti itu, Bang. Jadi, nah itu yang tidak bisa dilakukan sama AI tadi. Iya, betul. Di bagian awal saya mau seperti ini, ada tradisionalnya, di tengah kemudian R&B, di tengahnya lagi tiba-tiba dangdut. Nah, itu tidak bisa AI. Berarti memang profesional dan juga kualitas rasa itu tidak bisa digantikan. Betul, tidak bisa digantikan. Ya, baik ya, sobat Masih Kami pemirsa Nusa Tenggara Barat, kita akan saksikan bersama tentunya tayangan dari Live Press TVRI Nusa Tenggara Timur mengenal tarian Jai. Berikut tayangannya untuk Anda. Tari Jai pada awalnya menjadi tarian milik etnis Ngada Nusa Tenggara Timur dan hanya untuk tarian pembuka atau pelengkap dari ritual mendirikan rumah adat. Tari ini untuk merayakan sukacita dan bentuk permohonan serta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tari Jai merupakan hasil karya cipta nenek moyang dan leluhur masyarakat Ngada. Pencipta tarian ini tidak diketahui pasti, tetapi telah diwariskan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur beberapa generasi sebelumnya. Gerakan tari Jai dimulai dari para penari yang terpilih mulai berkumpul dan berbentuk barisan lurus memanjang. Tidak ada batasan usia dalam pemilihan penari. Hanya saja dalam upacara adat penari Jai ini dipilih oleh tetua adat sesuai dalam penerawangan. Namun saat acara yang bukan ritual, para penari tidak terbatas jumlahnya. Kendati demikian, penari yang diperbolehkan hanya anggota keluarga, kerabat dari pemilik hajatan. Namun seiring perkembangannya, tarian ini tidak hanya ditampilkan untuk acara adat semata, tetapi juga sering ditampilkan di berbagai acara pentas budaya, baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional, menyambut wisatawan dan tamu-tamu kehormatan dan dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler sekolah. Gerak dan irama kaki tari Jai dimulai dari berupa langkah kaki yang tidak utuh, berputar setengah lingkaran di tempat sambil merentangkan tangan. Kemudian berjalan maju dengan gerakan kaki setengah pincang. Kesamaan gerak antar penari pria dan perempuan menunjukkan konsep nasib dan atau derita serta kesamaan derajat antara keduanya. Pada umumnya para penari pria selalu berada di sebelah kanan perempuan, menandakan pria dan perempuan selalu berada dalam kebersamaan dan pria selalu menjadi pelindung bagi perempuan. Selanjutnya, susunan penari yang berjejer menggambarkan kebermaknaan dalam struktur kehidupan dalam masyarakat. Tarian Jai menempatkan orang paling depan sebagai pemimpinnya. Para penari tetap bergerak sesuai dengan susunan awal. Dalam gerakan maju dan mundur, tidak ada yang saling mendahului. Baik, baru saja kita menyaksikan tarian Jai dari Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita semua, yaitu Antar Nusa. Berbicara soal seni tradisi, musik tradisional begitu ya, dan juga lagu-lagu daerah, ini sebenarnya
mempunyai daya tarik yang berbeda dan sifatnya juga segmented, tapi bisa diolah dengan era modern di tangan yang tepat pastinya ya. Di tangan salah satunya di tangan Beli Gusman dan juga di tangan Mas Hilman gitu ya. Jadi itu punya daya tarik tersendiri. Nah, Beli Gusman ini karena kita sudah sampai di penghujung ya. Kita mau melihat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan dari Beli Gusman sendiri, karena kan sebagai pencipta lagu, apalagi tadi disebutkan bahwa salah satu menjadi tantangannya adalah lagu bahasa daerahnya. Nah, apakah kedepannya juga akan menghasilkan lagu-lagu yang dominan menggunakan bahasa daerah, atau mungkin ada alternatif lainnya yang juga akan dilakukan? Oke, baik. Mungkin dari saya sendiri, ya mudah-mudahan ya saya masih tetap sehat ya. Amin. Masih tetap berdiri dan beraktivitas di Nusa Tenggara Barat ya, khususnya dalam pembuatan karya seni ya, yang especially mungkin sekarang itu adalah lagu daerah NTB ya, lagu daerah NTB. Semoga adik-adik yang ada di NTB tetap mencintai ya bahasa yang pertama, karena itu kan bahasa daerah yang akan kita pergunakan dalam sebuah karya lagu ya. Jadi mencintai kemudian lagu daerah, dan di sini sih pesan terakhir saya, pemerintah adalah yang utama untuk menjadi pelindung saya, untuk menjadi tempat penanggung jawab atau tempat saya akan mempromosikan tentang lagu daerah ini. Jika tidak ada campur tangan atau dukungan dari pemerintah itu sendiri, baik itu sarana maupun prasarana ya, Provinsi NTB ya, kita tidak akan bisa berkembang. Karena kenapa? Karena anak-anak di sini mereka butuh pengakuan yang pertama, mereka butuh tempat wadah ya, mereka juga butuh panggung ya, mereka juga butuh coach atau mentor ya. Jadi tolonglah rajin-rajin menyelenggarakan yang namanya seminar, sosialisasi yang luar biasa tentang lagu daerah, kemudian mengadakan lomba-lomba atau event-event yang terkait dengan lagu daerah. Justru dengan acara-acara tersebut yang ada campur tangan dengan pemerintah, saya yakin ya anak-anak dengan usia dini mereka harus belajar, karena itu tuntutan. Ya, itu tuntutan. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mungkin sekarang adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata. Itu peranan pentingnya untuk lagu daerah. Mudah-mudahan saya tunggu nanti dari Museum NTB yang akan kerjasama dengan kami untuk mempromosikan tentang lagu daerah. Betul. Amin. Kita membutuhkan banyak panggung begitu ya, untuk memberikan ruang bahwa lagu daerah juga punya tempatnya, dan juga lagu daerah berhak mendapatkan apresiasi begitu ya, apresiasi, karena lagu daerah ini kan berangkat dari situasi kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana profesi, kemudian bagaimana pemaknaan penghayatannya pun juga beda daripada lagu-lagu lainnya begitu. Karena lagu daerah adalah ciri khas, dan di tangan Beli Gusman sendiri ini juga menjadi salah satu jembatan begitu ya, untuk memperkenalkan dan juga melihat inovasi-inovasi lagu daerah. Dan kedepannya inovasi apa yang akan diluncurkan di tangan Beli Gusman, dan juga nanti hasil kolaborasi nanti Mas Iman bisa menambah untuk kedepannya dari lagu-lagu daerah yang berkembang saat ini, ditambah lagi dengan situasi adik-adik juga begitu ya, keinginan dan juga ide-ide dari adik-adik juga, Beli Gusman. Cita-cita besar saya untuk di tahun 2026 ini ya, itu sudah disinggung sedikit. Saya nggak tahu kenapa ada connect yang begitu cocok dengan Hilman yang hadir sekarang ya. Jadi saya bukan naksir tapi ya. Oke. Yang saya ingin sampaikan buat teman-teman ataupun pemerintah ataupun pemirsa ya, seperti kata Kak Hilman tadi, Mas Hilman. Jadi kapan sih NTB itu punya panggung besar seperti lomba cipta lagu daerah yang mungkin ya peminatnya itu kita belum tahu karena kita tidak pernah mengadakan hal tersebut. Saya ingin banget ya punya cita-cita yang besar, inovasi yang baru ya. NTB, pemerintah provinsi NTB mengadakan sebuah lomba cipta lagu Nusa Tenggara Barat, mungkin yang dikolaborasi, yang di atas panggung megah ya. Di sana ada grup band, baik itu
tradisional maupun modern yang sudah dikolaborasikan, dan juga penyanyi yang sudah mengaransemen vokalnya dengan luar biasa. Saya yakin sajian itu yang akan menjadi luar biasa untuk NTB, dan itu salah satu inovasi yang terbaru untuk lagu daerah. Amin, semoga bisa berjalan sesuai rencana begitu ya. Betul sekali. Sekarang mungkin sedikit aja dari Mas Hilman untuk menanggapi. Kalau saya lebih perspektif musisi ya. Iya. Mungkin sudah saatnya semakin lama akan semakin modern, tradisi akan semakin tergerus, itu sudah pasti. Nah, di sinilah peran kita bersama-sama, baik bersama dengan kawan-kawan maupun pemerintah ya. Jadi untuk edukasi komersil lagu daerah. Jadi jangan sampai nanti lagu daerah yang tercipta itu tidak bersifat mendidik. Kebanyakan bersifat komersil dan tidak mau tahu apakah itu ada nilainya atau tidak. Justru di lapangan peran pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk mendukung kami para musisi untuk berkarya ke arah yang lebih positif. Bukan hanya ke arah yang hanya mencari duit, kan seperti itu. Jadi ketika kami disupport, insya Allah banyak kawan-kawan musisi yang akan terus menumbuhkan karyanya. Dan besar harapan kami dari apa yang kita buat, kolaborasi, itu menjadi hasanah besok, menjadi lagu tradisional khusus untuk Lombok. Tidak menutup kemungkinan kan seperti itu. Apalagi ditambah dengan program adanya lomba tadi, itu akan semakin luar biasa. Setiap tahunnya kita mempunyai perbendaharaan lagu daerah yang terus bertambah, yang diakui secara kompetensi, baik oleh musisi maupun oleh pendidik seni, ya gitu. Oke, semoga harapan-harapan yang baik itu akan segera terwujud, dan pemerintah juga turut andil membantu dan juga melestarikan budaya dan tradisi Nusa Tenggara Barat. Iya, dan pemirsa, kita akan lanjutkan sesi kita lainnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Antar Nusa. Senggigi. Pasir putih yang bersih dan ombak yang tenang menjadikan Senggigi sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seru bagi wisatawan. Jajaran resto dan kafe cantik di sepanjang jalan juga hadir melengkapi pesona wisata Senggigi. Ayo ke Senggigi! Yes, menang lagi nih. Ya bro, kenapa jak kamu ini girang sekali? Saya ikut game online, syaratnya menang, kamu harus depo dulu. Hah? Depo? Kamu ikut judi online? Halo Mel, berhenti kamu nelpon saya. Kamu yakin masih mau tetap main judi online? Please berhenti ya, saya tidak mau nasib kamu sama seperti tetangga saya. Aduh, itu tetanggamu yang gak tahu strategi permainannya, makanya dia kalah. Rumah dia sampai disita bank, tahu gara-gara kalah main judol. Tuh. Gas, halo? Halo Gas. Jadi gini Mel, semua barang-barang saya sudah habis terjual Mel. Saya bangkrut Mel, gara-gara judi online ini Mel. Saya bangkrut Mel. Noh, kan bener lah sih apa yang saya bilang. Siapa bilang judi online bikin kaya raya? Yang ada malah bikin sengsara. Stop judi online. Penyu, sang penjaga keseimbangan laut, diam tapi berperan besar. Sampai sekarang, mereka tetap setia menjaga laut kita.
Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Dan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kini keberadaan penyu semakin terancam. Sampah plastik, perburuan liar, dan kerusakan pantai membuat jumlah mereka terus menurun. Tapi, kita masih bisa menyelamatkan mereka dengan menjaga kebersihan pantai, tidak membeli telur penyu, dan mendukung tempat konservasi. Di tempat konservasi, telur penyu dijaga, tukik dirawat, dan dilepaskan kembali ke laut. Setiap tukik kecil yang dilepas adalah harapan baru bagi lautan kita. Mari dukung tempat konservasi penyu. Bersama, kita jaga mereka tetap hidup. Selamatkan penyu, selamatkan masa depan laut. Ini tentang pesona ujung selatan Pulau Lombok, tentang kedamaian dan keindahan yang saling merangkul bagai keajaiban. Hamparan bukit-bukit hijau bergelombang menyatu sempurna dengan pantai berpasir putih yang memeluk birunya lautan. Suara ombak menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Menjelajahi ujung selatan Pulau Lombok adalah perpaduan antara petualangan dan ketenangan. Ujung selatan Pulau Lombok bukan sekedar destinasi. Ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Jelajahi, rasakan, dan bawa pulang kenangan dari surga tropis Indonesia. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita semua, yaitu Antar Nusa. Tadi panjang sekali sudah perjalanan kita juga membahas soal musik begitu ya, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi fokus, bagaimana upaya mempertahankan musik tradisi itu sendiri dengan lagu daerah dan tantangannya. Dan saya ingin melihat juga sudut pandang dari Mas Hilman, bagaimana kemudian yang menjadi titik evaluasi Mas Hilman, karena kan ini banyak sekali PR-nya begitu ya, bisa kita bilang dari tangan Mas Hilman, Gusmang, dan juga pihak-pihak yang diajak berkolaborasi lainnya, apa yang menjadi titik evaluasi untuk bisa kembali menggaungkan musik tradisi itu, bahwa itu bisa punya panggung sebesar lagu-lagu pop lainnya. Ya, jadi kalau saya ingin mengatakan, ya saya sedikit curhat ya. Boleh. Tidak akan ada gunanya kami berkarya, adik-adik kami berkarya, kawan-kawan kami berkarya tanpa ada dukungan. Ini bukan pemerintah saja, tapi masyarakat pada umumnya. Ya, karena ketika sebuah masyarakat menerima karyanya sendiri, sangat bangga dengan karyanya sendiri, di situ dia akan menggema ke luar daerah. Nah, sementara kalau kita melihat, ya mohon maaf, apresiasi atas karya dari kawan-kawan sendiri, daerah sendiri, kalau di Lombok itu bisa kita masih kalah jauh sama daerah lain. Daerah lain itu luar biasa, ngomongnya istilahnya ketika dia keluarkan, mau sesederhana apapun, kita misal di tangga sebelah, dukungannya luar biasa, bangga sekali mereka memiliki karya seperti itu, bukan justru menjatuhkan, mengkritisi, sedangkan itu bukan bidangnya mereka seperti itu. Jadi kalau tanpa ada apresiasi dan dukungan dari masyarakat pada umumnya, kita tidak akan pernah bisa berkembang mau sebagus apapun karya kita. Itu. Apakah nanti kedepannya akan lebih menonjolkan musik-musik daerah ini, musik-musik tradisi ini lebih kepada dialek, kosa bahasa, kosa kata, atau seperti apa sebaiknya dalam musik secara keseluruhan? Kalau kita bilang itu satu komponen yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi semua ada di sana, dialek, kata-kata, kemudian notasi, semuanya menjadi satu. Jadi tugas kami hanya
bagaimana musik tradisi ini supaya tetap terdengar, tetap ada di telinga masyarakat. Ya, insya Allah pasti penikmatnya masih ada. Iya. Bahkan itu akan menjadi kekayaan yang bisa kita jual untuk pariwisata. Betul, Iya, betul seperti itu. sekali. Ini harus dari tangan ke tangan begitu ya, Iya, Raka ya. Betul sekali, dan ini juga bukan berbicara tentang karya aja, tapi di sini juga ada energi yang memang dilahirkan dan dihadirkan melalui sebuah lagu. Tadi cinta juga salah satu pendorong kita untuk mencintai sesuatu itu Betul. tidak hanya dengan berucap, tapi juga dirasakan. Seperti yang disampaikan bahwa hadirnya teknologi aja tuh belum mampu memberikan rasa terbaik dalam sebuah lagu. Itu artinya karya manusia itu tidak akan pernah tergeser dan juga tergerus. Manakala karya yang dilahirkan adalah penuh cinta dan juga penuh dengan energi positif pastinya. Betul sekali, dan kita juga selalu menantikan seperti apa karya-karya daerah musik tradisi yang terus berinovasi begitu ya, Betul berdampingan sekali. dengan teknologi yang terus berkembang. Nah, kalau dari Mas Hilman sendiri, apa rencana ke depan? Apakah akan mengembangkan musik tradisi dengan sudut pandang yang berbeda atau versi yang lebih baru, atau mungkin ada inovasi yang akan dihadirkan juga, Mas Hilman? Jadi untuk kedepannya saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kawan musisi untuk membuat sebuah grup yang tidak hanya memproduksi sebuah lagu yang sifatnya kontemporer, tapi itu bisa menjadi sebuah seni pertunjukan yang bisa dijual di muka umum. Menjadi sekarang sudah ada beberapa kawan pelakunya yang bahkan sudah sampai go internasional dengan latar belakang musik tradisional. Ya, saya sangat salut sama mereka, beliau, dan ini akan terus kita kembangkan. Kan kita tidak cukup satu grup. Nah, seperti itu, mari kita buat banyak-banyak sehingga Lombok ini atau NTB pada umumnya bergema. Ya, seperti itu. Berarti misinya aja udah kelihatan bahwa bukan hanya sekedar materi yang diharapkan, tapi ada sesuatu yang memang dipertahankan dan juga untuk dikembangkan. Salah satunya karya-karya terbaik putra-putri NTB ini harus digaungkan dan juga bergema dimanapun mereka berada. Itu artinya salah satu bentuk cinta kita terhadap daerah kita adalah memaksimalkan dan juga mempertahankan budaya dan juga melestarikan adat istiadat yang kita miliki. Betul sekali, adat istiadat, budaya itu juga satu kesatuan yang bisa memperkuat musik tradisi atau lagu daerah itu sendiri. Nah, kalau dari Bli Gusmang sendiri sebagai pencipta lagu dan juga lirik-liriknya, ini bagaimana kemudian ke depan budaya itu juga bisa dipererat dengan lirik lagu. Nah, itu kan pasti kita nantikan, apalagi generasi-generasi sekarang kan sentuhannya itu masih butuh lebih begitu. Kalau di dalam penciptaan lagu daerah ini sendiri, khususnya untuk Nusa Tenggara Barat, kalau kita lihat dari bahasa saja itu sudah bagian, sudah masuk dalam bagian budaya kita ya. Jadi budaya kita, cara kita mengucapkan bahasa daerah itu, mungkin kemudian dialeknya ya seperti itu bisa, itu mungkin Mas Rangga sama Ade Kania tahu sendiri ya, itu mungkin hal kecil buat NTB, tapi itu gongnya besar. Ya seperti yang dikatakan Mas Hilman tadi, ada beberapa daerah yang di luar NTB ya, dia hanya bernyanyi sedikit aja tentang lagu daerah, dia bisa viral. Baik itu di sosial media ya, di TikTok, di Facebook, dimanapun itu, di YouTube bahkan ya, karena mereka mencintai itu dari hati. Ya, mereka mencintai lagu daerah itu dari hati, kemudian dari sanalah akan terbesit, dari sanalah juga akan ada sentuhan bantuan support dari pemerintah ya, yang bisa mempertahankan, dan juga masyarakat yang ada di NTB khususnya ya, bagaimana untuk mempromosikan, untuk mengenalkan lagu daerah tersebut. Itu sih kalau saya pribadi. Itu cara mengenalkan daerah juga sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana menyebutkan saya berasal dari daerah ABCD, tapi dengan menyanyi sepotong atau 2 potong lagu aja tuh itu udah menunjukkan bahwa identitas kita tidak pernah lupa dalam diri kita. Betul sekali. Nah, kalau ke depan ini memungkinkan nggak? Saya penasaran nih, Bli Gusmang. Ini memungkinkan nggak dengan lagu daerah kita ini, kan sebenarnya itu sudah punya identitas gitu ya? Identitas ya. Memungkinkan nggak membuat sebuah fragmentari, tapi juga dibarengi dengan lagu-lagu yang dihasilkan dari Bli Gusmang dan juga aransemen dari hasil komposer dari Mas Hilman? Saya pernah melakukan itu di salah satu stasiun televisi swasta di lokal yang ada di NTB. Ya, itu saya memfragmentasikan fragmentari, namun saya isi drama musikal. Jadi di sanalah itu hanya
kesempatan itu hanya sekali ya yang saya dapatkan. Saya pingin banget ya, justru itu yang saya bilang sama Mas Hilman tadi ya. Ayo dong support kami pemerintah karena kami tidak bisa bergerak sendiri gitu loh. Harus ada izin dong juga ya. Ini lagu daerah NTB yang akan kamu promosikan seperti itu. Jadi pingin banget. Semoga ini semua terwujud ya. Betul. Mungkin Amin. closing statement dan sekaligus ajakan untuk masyarakat NTB saat ini singkat saya dari Beli Gusman. Kalau saya pribadi, kalau ingin kalian mengenal lagu daerah tersebut yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya, cintai dari awal, kenali, kemudian barulah kalian kembangkan, kalian promosikan NTB sehingga NTB itu bisa makmur mendunia. Wah, luar biasa. Ini juga jadi harapan kita bersama begitu. Betul Ya. sekali. Inovasi-inovasi tadi itu bisa dijembatani tapi tidak hanya sekedar rencana dalam pikiran aja begitu ya, Tapi Beli juga akan Gusman ya. diwujudkan dalam bentuk karya. Betul sekali. Sekarang singkat saja dari Mas Hilman, silakan. Kalau saya singkat saja ya, mainkan musikmu, perdengarkan musikmu, insya Allah dunia akan melihatmu. Wede. Singkat padat jelas ya. Betul sekali, karena semua punya suara yang berhak diperdengarkan begitu ya, Betul sekali, Raga ya. dan kita tentunya sudah nggak sabar tentunya secara keseluruhan pembahasan kita kali ini, inovasi musik tradisi di kalangan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dengan pendekatan yang kreatif dan juga adaptif. Betul. Musik tradisional tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang diterima di generasi masa depan. Inovasi bahkan bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi cara untuk menjaganya tetap hidup dari generasi muda untuk budaya yang tak pernah lekang oleh waktu. Seberharganya musik itu ada di tangan kita masing-masing dan juga ada di potensi yang ada pada diri kita. Dan waktunya bersuaralah karena ada tangan-tangan hebat ya, tangan-tangan yang tepat siap merangkul dan memberikan panggung bagi kita semua. Dan tentunya kan ya kita sudah berada di penghujung acara, nggak kerasa obrolan kita sudah 2 jam lamanya. Betul. Dan kita akan berbincang lebih jauh lagi bagaimana kemudian musik di NTB tradisionalnya tuh makin dikenal dan juga menggema di seluruh Indonesia dan juga dunia bahkan ya. Iya. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Rangga Madisa dan rekan saya Kania Pradeseta pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejamkan mataku, mencoba tenang, lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba melupakan semua kisah hari ini, cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang, bahagia rasa hatiku. Ku bayangkan diriku menjadi yang ku mau, ingin rasa